untuk demo ini karena ini hal yang sering saya lakukan dan ini contoh sederhana yang untuk pembelajaran awal supaya mudah juga trackingnya kalau terjadi error dan memverifikasi hasilnya. Dipandu, sama instruktur dipandu. Makanya instruktur di sini ini materinya ya belum ada ketutupan. belum tentu bisa bikin. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dari komunitas Tikvidani yang telah hadir di event TED Talk yang keempat. Kebetulan event ini adalah event yang memang saya buat untuk bisa memberikan knowledge tentang produk-produk teknologi, terus memberikan informasi bahwa banyak di luar komunitas atau di dalam komunitas Tikvidani itu banyak teman-teman yang mempunyai knowledge, skill, experience yang bisa kita ambil insight-insightnya. Dan alhamdulillah saya yang udah kenal dengan Bapak Musa Amin ini dari medsos ya, komunitas medsos, kalau nggak salah di Linux, kalau nggak salah di situ. Terus saya lihat di channel YouTube. Yang kedua, yang ketiga itu tahun 2024 salah satu peserta magang saya itu sempat browsing tentang Ansible, menemukan blognya Pak Musa Admin. Nah, gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu peserta magang saya di Cloud and DevOps itu informannya itu di VPS, tapi ada suatu kendala pada saat mengimplementasikan di environment-nya cloud. Itu sebabnya apa itu sempat kita compare, akhirnya ketemu masalahnya. Tapi semua konsep yang akan dilakukan nantinya oleh Pak Musa Admin, demonya itu bisa diterapkan dimanapun. Yang penting ada salah satu clue yang harus kita perhatikan. Dan tentunya apakah sih infrastruktur as code ini, terus apakah nanti itu ada komparasinya dengan selama ini yang jadi viral ya, itu antara Ansible dengan Terraform, apa itu versusnya di mana, terus apakah harus menggunakan Ansible aja, apakah hanya menggunakan Terraform aja, ataukah keduanya, tapi dengan fungsi yang berbeda. Nanti sama Pak Musa Admin akan dijelaskan, dan juga kita bisa Q&A, diskusi, dan juga ada demo dari Pak Musa Admin. Kebetulan cocok ya dengan tema DevOps. Jadi DevOps itu improvement-nya juga menggunakan platform dari Ansible juga, dan tentunya Ansible banyak digunakan, tetapi untuk sehari-harian platform atau tool Ansible ini apakah dipakai apa tidak? Nah, gitu. Kebanyakan masih kita sebagai seorang sistem engineer ya, sistem administrator engineer kayak gitu, senangnya pakai manual lah. Kalau pakai Ansible kan harus pakai coding. Tapi codingnya itu ya nggak begitu rumit kalau kita bisa mempelajari apakah itu Ansible. Baik, tidak lama kita akan langsung berikan waktu ke Bapak Musa Admin. Saya persilakan Pak Musa. Ya, terima kasih Pak Denny. Izin share screen ya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Ini awal mulanya nih diminta sama Pak Denny untuk sharing-sharing di Tech Talk ini. Kemudian saya nanya apa nih yang menarik ya, tadi diberikan saran ya
Salah satunya Ansible. Saya cek-cek materinya, ya sepertinya ini memang menarik untuk dibahas. Ya, tapi sebelumnya perkenalan dulu. Salam kenal semuanya. Nama saya Musa Amin. Sebagai apa nih? Kerjanya sysadmin, freelance sysadmin. Dulu pakai apa? Promonya pakai blog sendiri. Sekarang saya alihkan ke bitnesia.com. Ini kerjanya instalasi konfigurasi server VPS banyaknya. Justru kliennya yang banyak belakangan itu blogger, publisher, paling banyak ya WordPress atau aplikasi berbasis CI dan Laravel. Makanya juga nanti kasusnya yang sering saya install yang pakai WordPress, tapi kali ini pakai Ansible. Oke. Sebelum ke Ansible, kita kenalan dulu dengan infrastructure as a code, IAC ini. Ini makin sering dibahas, apalagi kalau cek lowongan-lowongan kerja sysadmin dan DevOps, salah satunya ini mengimplementasikan atau bisa menggunakan IAC ini, tools-tools IAC. Jadi IAC ini mendefinisikan mengelola atau menyediakan infrastruktur melalui file code. Jadi dokumen teks, tapi tidak sekedar dokumen teks biasa, tidak sekedar catatan biasa. Oh, ini konfigurasinya ini. Tapi teks ini nanti bisa dieksekusi. Oke. Jadi bukan sekedar catatan biasa file teks, nanti konfigurasinya teksnya itu bisa dieksekusi dan semuanya secara otomatis. Konsep utamanya ini deklaratif. Kalau yang lain misalnya script itu dituliskan bagaimana cara urutan-urutan instalasinya. Mau jalankan web server harus jalankan perintah install ini dan sebagainya. Kalau ini didefinisikan tujuan akhirnya seperti apa yang diinginkan. Oke, itu di deklaratif. Kemudian ada version kontrolnya. Oke. Paling umum disimpan di Git repository supaya terlacak perubahan-perubahannya. Oke. Apakah ada konfigurasi yang diubah, requirement yang diubah, atau seperti apa? Apalagi kalau bekerja dalam tim, yang sampai ada terjadi error, bisa dilacak kembali apa sih yang sudah diubah sebelumnya. Kemudian automation, deployment dan konfigurasi secara otomatis. Begitu sudah dibuatkan file konfigurasinya, file kodenya, itu tinggal dijalankan file kodenya. Nanti mau deploy infrastruktur yang sama, tinggal dijalankan lagi file konfigurasinya. Dan reproducible, artinya karena konfigurasinya dibuat sudah dalam file teks ini, file code ini, itu bisa dibuat ulang dengan konsisten, sama
dipindahkan dibuatkan ke server-server yang lain, itu bisa konsisten sama hasilnya. Oke, itu IIC secara umum. Kemudian ini Ansible. Oke, kalau tadi lihat requirement pekerjaan untuk DevOps, salah satunya ini tools yang paling sering disebut. Ini tool untuk configuration management, mengelola konfigurasi, bisa deploy aplikasi, mengotomatiskan tugas-tugas, atau mengendalikan mengatur berbagai macam tugas. Karakteristiknya Ansible ini, kelebihan utamanya ini tidak perlu install agent di target host. Maksudnya seperti apa? Server yang kita mau setting, mau kita instalasi, konfigurasi, kita tidak perlu install Ansible, misalnya anggaplah dia Ansible server yang mau di remote gitu, tidak perlu. Oke. Komunikasinya dengan mesin target, server yang mau dikonfigurasi, cukup berkomunikasi melalui SSH. Oke. Jadi cukup kalau sudah tersedia SSH itu sudah bisa. Kemudian file konfigurasinya pakai format YAML. Lalu ada istilah idempotent, aman dijalankan berulang kali. Oke. Kalau sudah dijalankan sekali, karena di dalam konfigurasi ini ada state-nya, kondisi akhirnya mau di seperti apa, misalnya terinstall, terpasang, begitu dijalankan kembali, kalau dia mendeteksi web server misalnya sudah terpasang, tidak akan dijalankan kembali. Oke. Tidak akan dijalankan berulang tugas yang sama kalau sudah tersedia. Nah, kemudian push base, jadi dia mengirim konfigurasi ke manage host atau target host ini. Yang disebut manage host ini target hostnya, mesin yang akan dikonfigurasi. Bukan dari si mesin konfigurasi yang mendownload konfigurasi dari mesin Ansible, bukan. Jadi VPS sudah bisa diakses, kita cukup mengirim menjalankan Ansible-nya, dia akan mengirim konfigurasi ke sana. Use case-nya ini ada beberapa kategori. Ada provisioning istilahnya. Provisioning di sini hubungannya dengan aplikasi servernya mau diupdate, mau install paket, manajemen user dan lain. Kemudian configuration management, melakukan konfigurasi service, berbagai macam service, dan konfigurasi environment. Application deployment, mendeploy aplikasi. Kemudian bisa juga yang berhubungan dengan monitoring security, misalnya beberapa perangkat software security itu harus install agent misalnya di host-hostnya. Konfigurasi firewall, konfigurasi firewall sudah ada standar yang sudah diterapkan oleh perusahaan, khususnya tim security. Firewallnya harus seperti ini, ya. Cukup dibuat playbook Ansible-nya, sehingga nanti server yang lain sama konsisten konfigurasinya. Atau patch dan hardening nih untuk memperkuat keamanan server.
Bisa juga untuk backup dan maintenance, tugas-tugas backup file dan database, atau sinkronisasi filenya ke server lain atau cloud storage. Nah, umumnya Ansible ini yang banyak dibahas itu ke sysadmin ya, ke server. Nah, kalau kita cari bisa juga berhubungan dengan network administrator, netadmin, untuk network automation. Kalau saya cari-cari Ansible, Cisco, ada modulnya tersedia, Ansible Juniper atau Ansible Mikrotik. Nah, ini 3 perangkat yang saya lihat populer lah di Indonesia. Nah, ini kalau kita cari modulnya ada, cuma saya belum pernah coba untuk network automation ini. Komponen Ansible, oke, untuk mesinnya ada control node. Control node ini host yang menjalankan Ansible, oke, di mana file Ansible-nya, aplikasi Ansible-nya dan file Ansible-nya berada. Anggaplah di sini nanti file Ansible-nya, aplikasi Ansible-nya berada di laptop kita masing-masing. Oke, di laptop kita. Itu yang akan mengendalikan nanti. Kemudian manage nodes, target host yang akan dikelola. Oke. Server yang akan disetting, VPS yang akan disetting. Dan ini bisa banyak ya. Bisa dalam sekali menjalankan eksekusi disebut playbooks-nya, nanti konfigurasinya itu bisa langsung banyak nodes di situ. Lalu playbooks ini file YAML formatnya yang berisi type ya, task yang akan dieksekusi, tugas-tugas yang akan dieksekusi. Lalu ada inventory. Inventory ini yang menyimpan daftar target host yang akan dikelola. Biasanya dikelompokkan, ada grup-grupnya dan IP hostnya, oke, IP hostnya. Nah, disinilah disimpan file alamat IP dari target hostnya. Lalu ada modules. Nah, ini unit-unit kerja yang menjalankan task secara spesifik. Ya. Nah, misalnya kita mau mengkonfigurasi yang lain, di sini kan contohnya nanti pakai LAMP, Nginx, MariaDB, PHP, dan WordPress. Bisa tidak untuk yang lain ya. Cari modul yang sesuai, apakah memang tersedia. Nanti cek di dokumentasi Ansible atau pakai keyword pencarian Ansible dan nama program, nama aplikasi yang mau dikonfigurasi secara otomatis. Ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau mau lebih baik lagi, bisa dikelola dengan baik menggunakan roles. Jadi nanti ada roles khusus Nginx, tugas sebagai web server, ada yang sebagai rolesnya untuk PHP, untuk MariaDB dan lain-lain. Nanti ini terbentuk menjadi struktur directory. Okay. Kalau proyeknya cukup besar, bisa pakai ini. Nah, ini di demo yang ini saya sudah pakai roles. Waktu ngoprek pertama kali Ansible yang tadi diceritakan ada di blog, itu masih
Ansible playbook sederhana, hanya satu file saja. Tapi ini nanti terdiri dari beberapa directory, dipisahkan berdasarkan roles-nya, kemudian nanti ada task-tasknya, task dan handler nggak ada. Nah, ini kan Ansible untuk otomasi. Bagaimana dengan shell script atau bash script yang paling banyak digunakan? Oke. Kalau dari tingkat keterbacaan, ini ada perbandingan beberapa aspek. YAML, si Ansible ini formatnya pakai YAML, oke. Mudah dibaca, kemudian dia deklaratif. Sementara shell script ini yang kalau kita pakai bash berarti bash sintaks tuh. Kemudian dia imperatif, tahapan-tahapan instalasi isinya dan konfigurasi. Oke. Dan bisa sangat-sangat kompleks ya, bisa sangat-sangat kompleks. Idempotensi ini built-in idempotent ini sudah default-nya di Ansible ya, sudah tersedia. Kalau shell script, bash script harus diimplementasi manual. Kita harus menuliskan skripnya. Kalau mengecek perintah, misalnya mengecek perintah kalau binary Nginx misalnya sudah ada, binary PHP sudah ada, skip instalasinya. Okay. Sementara kalau di Ansible kita pakai state present, kalau sudah tersedia tidak usah dijalankan kembali, tidak usah diinstal lagi. Nah, itu lebih pendek ya. Kemudian error handling ini terstruktur. Kemudian kalau bash script ini harus manual lagi, dibuatkan skripnya. Ansible ini multi host, artinya sekali jalan enter bisa langsung dieksekusi ke semua manage host yang lain. Berapa banyak host yang ditulis di inventory tadi itu akan dieksekusi bersamaan. Kemudian kalau bash script atau shell script perlu manual. Oke, kita login ke masing-masing server lalu jalankan secara manual. Maintenance-nya akan lebih modular dengan konsep tadi roles. Kalau bash script ini bisa menjadi monolitik, satu sangat-sangat kompleks. Saya pernah membuat yang bash script untuk instalasi Lemstack plus WordPress, itu lumayan panjang skripnya. Dan kalau ada yang berubah dan saling berkaitan dengan yang lain agak repot juga tuh. Kemudian learning curve-nya untuk belajarnya mudah dibaca oleh non-developer. Okay. Kemudian kalau bash script, shell script ya perlu scripting skill tuh. Okay. Perlu belajar dasar-dasar bash script-nya. Performance, nah Ansible ini basisnya Python, jadi di Python ini nanti berjalan di atas Python, sementara kalau bash script kan sudah native shell, langsung dieksekusi, itu bisa lebih cepat dibandingkan Ansible. Oke. Di Ansible lebih cocok untuk mengelola infrastruktur yang kompleks, yang kompleks. Kalau kita cari-cari itu ada yang cukup besar project untuk playbooks-nya. Sementara bash script bisa untuk otomasi tugas-tugas yang sederhana. Ya, paling umum saya gunakan bash script ini untuk script backup
sinkronisasi copy backup database, sinkronisasi file, compress file, atau transfer ke Google Drive. Oke. Nah, ada juga Terraform. Terraform ini termasuk juga ke dalam tools infrastruktur as code. Nah, kalau Ansible itu fokus utamanya ke configuration management, bukan konfigurasi, manajemen konfigurasi. Sementara Terraform provisioning, menyiapkan infrastruktur. Saya sempat ngoprek Terraform. Nah, ini Terraform saya coba untuk create VPS atau droplet. Nah, untuk demo ini saya pakai itu, supaya saya tidak perlu login lagi misalnya ke akun dashboard di DigitalOcean, jadi bisa saya langsung create tanpa login lagi ke control panel, ke dashboard cloud. Lalu ada state management, ini stateless, tidak beda dengan Terraform, ada filenya, yang ada file trackingnya untuk melacak perubahan, itu berbeda dengan Ansible. Kemudian approach-nya tetap ada tahapannya, berurut tahapannya, sementara Terraform kalau saya coba jalankan itu script deklarasi droplet yang mau dibuat bisa saja lebih dulu droplet yang terakhir di file konfigurasi. Jadi bisa dia desired state, tujuan akhirnya seperti apa, itu yang ingin dicapai. Kalau Ansible tetap ada tahapannya. Agentnya, untuk agent require-nya apakah ada kebutuhan agent? Kalau Ansible tanpa agent, tapi komunikasinya lewat SSH. Kalau Terraform komunikasinya lewat API. Jadi kalau Terraform mau deploy provisioning infrastruktur cloud, itu harus create APK dulu, APK dan secret key, biasanya itu ada 2 biasanya. Nah, itu lewat API. Kalau Ansible lewat SSH. Kemudian konfigurasinya dia pakai YAML. Terraform ini dibuat oleh HashiCorp, dia punya konfigurasi namanya HashiCorp Configuration Language. Cloud support bagaimana? Cukup baik, ada modul-modul yang tersedia. Walaupun ini fokusnya untuk configuration management, tapi untuk layanan cloud, kalau kita cari ada juga untuk layanan cloud yang populer. Kalau Terraform, kita cek di website registry provider ya. Nah, di situ banyak tersedia registry provider cloud yang populer. Jadi dia memang native. Belajarnya ya di sini ada yang sebut medium, Terraform ada yang sebut medium sampai high untuk belajarnya. Nah, untuk Ansible dan Terraform ini digunakan bersama, dikombinasikan. Jadi Terraform untuk menyiapkan infrastrukturnya. Di sini saya gunakan, kalau mau demo ini saya create VPS-nya pakai Terraform. Nanti untuk konfigurasinya, deployment aplikasinya,
itu pakai Ansible. Jadi bisa digunakan bersama, saling melengkapi. Oke, ini secara singkat untuk cara kerja Ansible. Setelah dibuat playbooknya, user atau sysadmin akan mengeksekusi playbook pada control node. Ansible akan cek inventory, baca inventory, di mana saja hostnya nih, IP address-nya, dan akan mencoba melakukan autentikasi, autentikasi SSH ke manage nodes. Ini harus berhasil dulu, harus berhasil dulu. Sudah oke, bisa, kemudian akan dibaca nih playbooknya, membaca setiap task dan memilih modul terkait. Kalau modulnya tersedia, oke, jalan. Tapi kalau ada modul yang tidak tersedia, biasanya langsung akan error itu ada violate. Nah, ini modul dikirim dulu ke, kalau ini modul dikirim ke manage nodes via SSH, dieksekusi, dan mengembalikan hasilnya. Mengembalikan hasil, bagian akhir akan menampilkan status. Apakah ada yang change, oke, change, violate, skip. Ini masih ada tambahannya kalau tidak salah. Ilustrasi yang kira-kira seperti ini. Ini control node atau misalnya di komputer kita, di mesinnya sysadmin ada file inventory, ada file playbook. Ini koneksi SSH ke semua mesin yang ada. Oke, untuk deploy-nya, untuk demo deploy, saya langsung aja Pak Den ya. Ya, silakan. Lanjut. Untuk demo, karena ini hal yang sering saya lakukan dan ini contoh sederhana yang untuk pembelajaran awal supaya mudah juga trackingnya kalau terjadi error dan memverifikasi hasilnya. Deploy WordPress dengan Lamstack, pakai Nginx, kemudian control node dan manage nodes-nya ini pakai Ubuntu 24.04. Kemudian ada dua manage host, jadi dua server, satu nanti sebagai web server dan satunya sebagai database server. Kemudian akan mengimplementasikan juga protokol HTTPS SSL-nya pakai Let's Encrypt. Dan di sini web server dengan DB server, database server, komunikasinya nanti pakai private network. Karena ini berada di terpisah database servernya, berarti nanti database server harus ada konfigurasi tambahan, tidak sekedar diinstal dan dibuat database-nya, kan, tetapi harus konfigurasi remote access, mengubah file konfigurasi di database, database server di MariaDB, dan membuat usernya. Oke, di sini saya sudah siapkan servernya. Oke, ini kayak Ubuntu 24.04 ya.
Nah, yang pertama install pipx. Jadi tidak pakai bukan pakai pip. Kalau di Ubuntu 2204 masih bisa, tapi kalau 2404 dia sudah melarang tuh install aplikasi ini pakai pip untuk menghindari sistem bercampurnya dengan aplikasi yang ada di sistem. Jadi pakai pipx. Kalau waktu pertama kali saya coba install Ansible-nya itu kalau di Ubuntu pasang repositori PPA. Nah, di dokumentasi resminya juga Ansible ini installnya pakai pipx. Jadi kalau ada yang pakai distro lain, install dulu pipx-nya. Selanjutnya sama. Oke. Ini sudah terinstall. Kemudian install pipx, install Ansible Core. Oke. Nah, ini sudah terinstall Ansible Core 2.18.6. Pakai Python 3.12.3. Nah, ini aplikasinya Ansible ada beberapa. Oke. Nah, ini tersimpan di lokal bin. Jadi bukan di global system. Jadi kalau ini sekarang saya pakai user Musab, nanti login pakai user yang lain, berarti itu tidak bisa langsung saya akses karena ini tersimpan di masing-masing directory home-nya si user. Lalu untuk memastikan path-nya di sini direkomendasikan di sini supaya otomatis masuk di bus RC. Ini kalau pakai bus ya. Kalau pakai shell script lain, pakai shell yang lain dan tinggal masukkan di file RC-nya. Nah, sekarang banyak pakai bash, ZSH sama fish. Nah, itu masukkan path-nya masing-masing itu. Apa nih? Pipx ensure path. Oke. Lalu kita reload busnya. Nih. Oke. Sekarang kita cek Ansible version. Nah, ini sudah terinstall. Ini kita lihat. Oke. Nanti modul-modulnya tersimpan di sini. Di sini. Oke. Lokasi Ansible Python modulnya, lokasi collection-nya. Oke. Oke. Nah, ini daftar perintah Ansible tadi atau aplikasinya dan fungsinya. Oke, yang akan kita gunakan yang hanya yang 4 ini untuk di demo ini. Ini Ansible untuk jalankan ad hoc comment ke host atau perintah kita menjalankan Ansible tanpa file playbook, tanpa mengakses playbook, bisa langsung ke host, direct ke host. Ansible config untuk berhubungan dengan konfigurasi Ansible, ini connection, console, tampilkan dokumentasi modul Ansible. Okay. Ini akan kita gunakan Ansible Galaxy. Jadi nantinya kita butuh collection community MySQL kalau tidak salah. Ada collection ini
di dalamnya berisi kumpulan modul-modul. Jadi kita install collection-nya. Kalau di sini ada tidak? Nah ini di website resminya, di dokumentasinya, ini collection index. Misalnya, ini berhubungan dengan Amazon punya, tadi saya bilang Cisco, oke, Docker, bahkan DigitalOcean juga ada, misalnya yang pakai DO. Nah, ini yang akan diinstal. Oke. Yang pakai Mikrotik ada router OS dan lain-lain. Nah ini kita mau install mengkonfigurasi cek dulu apakah modulnya tersedia atau tidak. Ini community general juga banyak nih sini. Nah ini banyak lagi di dalamnya modul-modulnya nih. Oke. Termasuk Cloudflare. Nah untuk demo ini saya masih manual nih bikin DNS recordnya, belum pakai Cloudflare DNS modul. Ini kalau sudah bisa otomatis juga, sudah semuanya sudah penambahan subdomain, misalnya pengaturan DNS recordnya bisa juga nanti dijalankan di sini. Oke, jadi ada namanya collection, di dalamnya banyak modul-modul. Ansible inventory ini untuk melihat atau memverifikasi file inventory. Ansible playbook ini kita akan menjalankan playbooknya itu pakai perintah yang ini. Ini ada yang berhubungan dengan Git. Jadi narik playbook dari Git untuk testing down Ansible vault. Ini menyimpan file-file rahasia atau kredensial seperti username, password, khususnya password, key, itu disimpan dalam secrets gunakan vault. Akan membuat file YAML, tapi kalau kita coba buka filenya secara langsung, itu sudah terinskripsi filenya karena melindungi key tadi itu. Karena kalau langsung ditulis beresiko menuliskan key dan password dan terkirim ke Git misalnya, atau bahkan tanpa sengaja terpublish di public repository, sementara menggunakan key yang aktif dan bisa orang lain bisa gunakan, akhirnya bocor tuh key-nya. Oke. Tapi yang untuk demo ini baru keempat ini yang sering saya jalankan. Oke. Sekarang setup, kita mulai dari dasarnya, setup SSH authentication-nya. Oke. Bikin dulu. SSH keygen. Nah, di sini pakai defaultnya kan RSA, di sini pakai ED 25519. Ini tempat menyimpan key-nya. Ini kalau tidak ditulis secara lengkap akan tersimpan di home. Ini directory file penyimpanannya. Misalnya saya beri nama key-nya Ansible. Oke. Ini akan membuat private key dan public key. Lalu kita copy key-nya. Oh sorry, ini tidak. Oke.
Ini masih pakai user root, di manage node-nya, IP public untuk web server. Oke. Untuk memastikan kita tes dulu SSH. Ansible 7. Oke. Jadi komunikasinya memang lewat SSH, tapi harus passwordless. Dia login pakai key. Kemudian ini untuk berikutnya ke DB server. Push. Oke. Salah. Oke, sip. Nah, langkah awal sudah siap. Oke, jadi tadi generate key dulu kalau belum ada, copy key ke manage node, tes dulu. Kalau di sini aja belum beres, nanti Ansible-nya juga nggak bisa login tuh. Oke. Kemudian siapkan playbook. Kalau kita bikin dari awal ya bikin dulu. Nah di sini untuk demo saya sudah siapkan, tapi install Git dulu. Oke. Lalu, nah, oke, sebelum saya clone repositorinya, mau install dulu untuk Ansible Galaxy untuk collection untuk community MySQL karena mau pakai modul MySQL. Oke. Nah, kita bisa cek collection yang sudah terpasang. Collection apa saja? Ini baru MySQL nih. Nah, Ansible itu punya apa? Ya, collection built-in. Oke. Nah, ini lokasi modulnya. Nah, ini. Oke. Sekarang cloning, clone repository. Oke, kemudian oke, struktur direktorinya ini saya perlihatkan dulu. Nah, ini strukturnya. Oke. Kalau yang sederhana sekali yang dulu saya coba ya hanya satu file ini aja untuk playbooknya. Oke. Ini hanya untuk demo install Nginx, PHP, install database, bikin install MariaDB, bikin database. Oke. Kalau yang ini sudah pakai model roles yang tadi saya bilang. Oke. Nah,
Nah, ini file dan fungsinya masing-masing. Inventory dot ini, oke, ini bisa juga tidak pakai nama filenya tidak pakai dot ini. Ini namanya inventory tadi, daftar manage host yang akan di deploy. Site dot YML ini playbooknya. Oke. Nah, kalau baru belajar cari-cari tutorial itu pasti di apa? Umumnya ditulis nama filenya playbook.yml, padahal tidak harus juga seperti itu. Oke. Nanti pada saat pemanggilan menjalankan command Ansible playbook akan dituliskan nama file playbooknya yang mana. Kemudian ada directory group vars. Ini tempat direktori penyimpanan file variabel. Oke. Jadi grup itu isinya kumpulan host-host kan. Oke. Nah, kalau all berarti semua grup nanti berlaku untuk semua host nanti. Oke. Kalau di sini ada 2 grup, ada web dan db, berarti kalau grup web nama filenya harus web.yml. Lalu ada file main.yml yang berada dalam tags. Ini tags untuk certbot, ada tags untuk MariaDB, handlers. Ini akan menangani kalau di sini nanti ada perintah notify, akan istilahnya nih event driven, akan memanggil handler yang di sini karena sudah melakukan perubahan di konfigurasi MariaDB. Lalu ini untuk install Nginx. Nah, untuk template, file template ini pakai Jinja 2. Ini untuk tugas-tugas untuk di PHP dan WordPress. Oke, kita mulai dari file inventory. Kita lihat inventory. Oke. Nah, bagian atas ini tadi variabel untuk groups itu bisa dibuatkan directory file tersendiri, bisa juga dituliskan langsung di inventory.ini. Nah, ini saya untuk memudahkan untuk demo ini, sampel demo ini saya simpan aja di sini. Oke. Nah, ini ada Ansible user. Oke, kita mau pakai user apa login ke manage host? Pakai private key yang mana? Dan ini tambahan mau pakai interpreter Python, di mana lokasi Python interpreternya di host. Ini diubah dulu ke root, nama key-nya tadi Ansible, private key-nya, kemudian ini direktorinya. Oke, ini karena komunikasinya antara web server dengan DB server mau pakai private network, ini kita pasang dulu IP private masing-masing. Web server 5, ini 6. Oke. Kemudian ini nama database yang mau dibuat, jadi ini variabel ya. Ini kita misalnya saya pakai, ini sudah beberapa kali saya melakukan percobaan, jadi supaya saya ingat subdomain apa yang sudah pernah saya pakai, karena berulang kali request SSL ke Let's Encrypt itu ada
ada batasannya untuk request. Jadi saya pakai alfabet fonetik aja. Nah, ini subdomainnya sebelumnya saya sudah set DNS recordnya. Main user. Aja. Oke, gitu aja. Nah, ini nama grup sebenarnya. Ini nama grupnya. Kemudian masukkan IP. Di sini saya pakai public IP-nya. Kalau ada host lain yang berfungsi sebagai web server dan kita mau eksekusi juga hal yang sama di situ, ini masukkan IP juga di sini. Atau ada juga konfigurasi yang pakai begini misalnya, web 1 misalnya nama servernya .bitnesia.com, misalnya ini web servernya hostname-nya. Nah, ini kalau tidak salah IP-nya itu ini variabel built-in atau apa? Variabel spesial variabel ya. Ansible host. Nah, dia gini. Nah, ini kalau ini variabel untuk grup, ini bisa juga dia tulis di sini variabel setiap host. Oke. Misalnya masing-masing host punya user berbeda. Oke, kita lanjut lagi, sorry. Nah, ini bisa dituliskan di sini variabelnya untuk masing-masing host. Oke. Nah, untuk ini kita pakai saja yang ini dan ini. Oke. Udah. Groupers. Ini saya perlihatkan aja. Ini saya set komentar supaya tidak dieksekusi. Nah, ini formatnya YAML. Oke. Oh ya, ini sensitif kalau YAML ya, jangan pakai tab. Nah, ini pakai titik 2 di sini. Kalau belum terbiasa, kalau tadi itu inventory pakai apa tadi ya, sama dengan. Jadi itu isinya sama aja dengan yang ini tadi. Oke. Lalu ini file site, ini file playbooknya. Ini saya tidak ubah lagi. Ini pertama roles untuk MariaDB ini. Untuk tagsnya nih host ini nama grupnya, yang grup DB tadi. Become true ini akan dieksekusi sebagai root atau sudo. Kemudian dia akan lanjut ke sini secara berurut. Ada role PHP, Nginx, Servbot, dan WordPress. Ini kan otomatis cari di directory roles, directory PHP, Nginx, dan seterusnya. Oke. Ini sorry. Nano roles MariaDB tags main. Oke. Ini nama tagsnya. Nah, ini
pakai modul built-in yang sudah tersedia, pakai apt nama modulnya. Nah, penulisannya ini kalau secara lengkap, ini nama collection, ini nama modulnya. Awalnya itu saya hanya menulis apt saja. Tapi saya cek dokumentasi ini ditulis lebih lengkap. Tujuannya supaya jelas di mana nih apt ini berasal dari mana nih. Dan untuk menghindari juga kalau ada kesamaan nama dengan collection lain, ada apt di collection lain misalnya. Oke, ini akan install. Jadi tujuan akhirnya ini harus tersedia, melakukan update. Kemudian ini tidak wajib ada, tapi akan membantu. Tapi saya belum coba. Kita bisa pakai ad hoc comment. Hanya jalankan yang punya tag MariaDB, hanya jalankan yang punya tag install misalnya. Kan? Kemudian ini untuk aktifkan, ini pakai modul service. Dia harus statusnya harus berjalan, start. Jadi kalau dia belum start, dia akan jalankan. Ini mau melakukan perubahan karena mau remote access. Oke. Ubah konfigurasi. Cari bin address. Ini pakai regular expression. Akan diganti dengan variabel dari tadi IP DB SRV. Kan tadi ada buat variabel di inventory. Nah, ini yang saya bilang tadi, notify akan memanggil handler namanya restart MariaDB. Oke. Nah, kalau yang ini harus sama sama persis nanti dengan nama handlernya. Jadi disarankan pakai huruf kecil saja semua dan pakai garis sambung underscore untuk nama notify-nya di sini. Handlernya. Ini membuat database, membuat user, apalagi. Oke. Ini handlersnya seperti ini. Oke. Hanya ini saja isinya. Akan melakukan restart service. Oke. Service, nama service-nya apa? MariaDB. Apa tujuan akhirnya nih? Harus dia di restart. Oh, kurang ini. Ini saya tidak masukkan semua ya. MariaDB berarti mulai dari Nginx dulu. Nah, Nginx. Nah, ini tadi sore saya coba ada beberapa perubahan supaya tidak copy ulang filenya. Ini dia set dulu path untuk source search available dan enable itu apa path-nya, lalu jalankan install Nginx. Kalau ini dijalankan kembali, dia akan cek dulu. Kalau file virtual host sudah ada, ini bikin statusnya. Di sini nanti pengecekannya. Ketika file virtual host yang belum ada, dia akan copy file template ini. Ini modul template. Oke. Dia set owner grupnya juga, owner dan permissionnya juga. Ini memastikan symbolic link sudah benar yang ke set enable. Kalau ada yang keliru, dia akan copy ulang. Nih. Lalu ada notify-nya juga, restart Nginx karena melakukan perubahan. Sudah itu, saya perlihatkan dulu template-nya. File template-nya itu seperti ini. Sorry. Nah, ini dia. Ini diganti nanti dengan variabel. Oke. Jadi di
project playbook ini kita cukup ganti variabelnya saja. Lalu setelah Nginx, taksnya sama, server dulu. Dia jalankan server, taks main. Ini install server, ini nama paketnya. Jadi apt, ini kalau dipakai komen apt install server, Python 3 server Nginx. Ini modul cron supaya bisa auto renew, ngecek setiap tengah malam, karena ini kan masa berlakunya hanya 90 hari ya. 90 hari. Ini kalau dijalankan ulang kembali akan ngecek apakah sudah pernah dibuat, sudah pernah request sertifikat atau belum. Kalau sudah pernah, tidak perlu request lagi. Ini perintah, ini dia pakai modul comment. Dia seperti menjalankan manual kan. Nah, ini akan ngecek apakah akan membuat file. Kalau tidak tersedia, belum ada file sertifikatnya, akan dijalankan. Mana lagi nih? Roles, PHP, Pax, main. Nah, PHP nambah repository biasa pakai OnRage PPA-nya. Ini di sini diganti dengan nama variabel PHP package. Dari mana ngambilnya? Dari sini. Oke. Nah, ini dalam kurung versi PHP-nya. Tadi di variabel juga. Oke, jadi cukup mengganti saja variabelnya. Yang lain tidak perlu diubah lagi nanti. Oke. Terakhir, roles. WordPress tax main. Nah, instalasi WordPress-nya juga bisa terjadi secara otomatis karena WordPress ada tools command line-nya, WP-CLI, kita download, pindahkan, bikin directory dokumen root sesuai nama domainnya, set owner group-nya, download WordPress. Kalau dia dijalankan ulang, terdeteksi sudah ada salah satunya misalnya directory WP includes, dia tidak akan download kembali, bikin file WP config yang berisi koneksi ke database, lalu dia cek dulu apakah WordPress-nya sudah terpasang. Kalau sudah terinstall, nah ini perintahnya tidak dijalankan, tapi kalau belum ini dia kan WP. Setelah terinstall, ubah. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya urutannya sama. Kalau apa yang kita mau deploy sudah tahu apa saja urutannya, dan lebih baik lagi kalau pernah melaksanakan secara manual, sehingga nanti begitu coba dijalankan bisa dicek, diverifikasi hasilnya. Oke. Nah, itu tadi mengecek inventory-nya. Ansible inventory min i. Nah, file inventory-nya yang mana? Oke. Kemudian ditampilkan listnya. Nah, ini variabel-variabelnya tadi nih. Karena ditulis all, jadi semua host yang ada akan bisa membaca variabel yang disetkan. Dan ini supaya mau gampangnya demo ya gini aja, tapi kalau yang betul-betul digunakan ya variabelnya dipasang pada host yang memang membutuhkan tuh, jangan ke semuanya.
Nah, ini kita tes koneksinya. Ini pakai ad hoc command, inventory akan ping ke semua host. Ini pakai modul ping. Oke, ini sukses. Oke. Kalau dia gagal, ini tulisannya jadi warna merah, biasanya ada pesan errornya nanti di sini. Oke. Oke, kita coba jalankan playbooknya. Nah, ini saya bilang tadi, file playbooknya tetap ketik di sini. Oke. Enter. Nah, yang ditampilkan seperti ini. Oke, Pak Denis, sambil menunggu prosesnya. Oke, ada question ini dari Mas Wahid Heri Nur Cahyo. Apakah GitHub Action bisa digunakan sebagai control node untuk Ansible ini? Sebagai control node GitHub Action. Nah, saya cari dulu ya, karena ini yang referensi yang saya dapatkan itu rata-rata pakai di apa? Betul-betul di paling umum di mesin Linux. Belum ada yang pakai GitHub Action. Mungkin saya memberikan gambaran sedikit ya, Pak Musa. Kan Ansible itu untuk mendeploy semua server-server yang mungkin ada berapa server 3, controllernya 1, berarti ada membutuhkan 4 server ya, gitu, atau 4 VPS. 1 VPS itu untuk katakanlah untuk control node-nya, terus VPS kedua untuk aplikasinya, VPS ketiga untuk database-nya, yang yang selanjutnya untuk backup, semuanya gitu. Semua ini akan diimplementasikan dengan dari control node, betul kan Pak Musa ya? Ya. Nah, jadi control node yang akan mengirimkan perintahnya tuh. Oke, ke 3 server ini. Nah, sekarang sebelum control node untuk mendeploy atau mengimplementasikan ke 3 server ini, sebelumnya itu menggunakan GitHub Action. Jadi semua source code itu tadi yang ada di playbook itu ditempatkan di GitHub Action. Iya. Kayak gitulah. Apakah bisa seperti itu? Apa mungkin Pak Musa belum pernah coba? Saya belum pernah coba. Oh, tapi kalau gitu. saya cari-cari di sini, GitHub Action bisa digunakan untuk mengotomasi eksekusi Ansible playbooks. Betul. Ya, saya ada bisa automating playbook runs tuh. Ya, bisa. Secara logika ya saya Pak, mungkin bisa. Tadi saya tanya ke AI, memang bisa. Nanti ada dicontohkan scriptingnya, terus bagaimana nanti mengimplementasikan di GitHub Action. Jadi kalau dikatakan sesuai pertanyaan lanjutan dari Nadia Raihan ini, berarti Ansible itu bedanya apa dengan CI/CD, gitu. Kalau saya beda ya. Ansible keduanya control node ya, deploy ya. CI/CD ini automation ya. Mungkin seperti itu Pak Musa ya. CI/CD ya bisa juga digunakan seperti itu, tapi tidak sepenuhnya sepertinya ya. Karena kalau CI/CD kan apa istilahnya, integration dan delivery kan. Ya. Karena ada tugas-tugas yang tidak bisa digunakan dilaksanakan oleh Ansible itu sebagai CI/CD. Ya, berarti kesimpulannya beda Pak ya. Jadi kalau Ansible itu bisa saja ada hal yang mirip dengan CI/CD, tapi setahu saya bukan untuk CI/CD nih si Ansible. Mungkin konklusinya atau kesimpulannya
bahwa Ansible itu tidak sama dengan CI/CD, tapi Tidak. bisa kerjasama, gitu ya Pak ya? Ya, Ya, gitu ya. karena Bisa kalau build, bisa test, bisa deploy, kayak gitu Pak ya? karena kalau Ansible itu untuk otomasi infrastruktur atau dan konfigurasi, sementara CI/CD untuk otomasi di sisi build, Ya. build aplikasi, tes, deploy aplikasi. Nah, kira-kira kayak gitu. Betul. CI/CD itu ibaratnya kayak tool ya yang memang yang ibaratnya untuk bisa mengautomation Ansible itu. CI/CD itu kan lebih banyak toolnya kayak seperti GitHub Action, GitLab, CI gitu Pak ya, Jenkins kayak gitu. Ya, Jadi, ya, betul. jadi kalau Ansible sama CI/CD ya nggak sama, tapi bisa kerjasama. Ya, Apakah begitu? jadi Ansible-nya digunakan untuk konfigurasi server, jadi CI/CD-nya untuk deploy aplikasinya secara otomatis tuh. Betul. Deploy apa ya, build, test, deploy ya, nggak salah urutannya seperti itu. Ya. Bagaimana? Oke, ini silakan pertanyaannya dilanjut kalau bertanya lagi. Oke, lanjut Pak Musa. Oke, ini hasilnya ya. Ini sesuai name yang tadi, yang teks-teks yang ditampilkan. Ini ada keterangan. Mana nih daftarnya? Nah, ini statusnya. Oke, taks berhasil dijalankan. Nggak ada masalah tuh. Atau sudah dalam kondisi yang diinginkan. Kan ada state-nya tuh. Kalau change, taks berhasil dijalankan dan menghasilkan perubahan. Ada yang diubah, apakah diinstal, apakah nambah file, mengubah file, atau yang lain. Yang jelas ada berubah tuh di sisi host target. Unreachable, itu host tidak dapat dijangkau, bisa karena masalah SSH, koneksi timeout, atau yang lain. File, kalau taks gagal dijalankan, skip, taks dilewati karena kondisi tertentu. Rescue ini saya belum pernah coba lihat hasilnya seperti apa. Ignore, taks gagal tapi diabaikan karena ada tambahan ignore errors. Yes, karena ada set ini. Kalau di file tadi ini kan tidak ada nih di set seperti ini. Oke, jadi itu maksud dari hasil akhirnya. Kita coba lihat di sini apa tadi ya, golf ya. Nah, udah selesai terinstall. Lamstack, SSL dan WordPress. Oke. Dan ini berjalan di server yang ada 2 server, ada web server dan DB server. Dan ini cukup tadi menjalankan sekali perintah langsung dieksekusi semua tuh host. Ada berapa banyak host yang didefinisikan di inventory, semuanya dikonfigurasikan tuh. Kalau kita menguji idempotennya, kalau misalnya katanya Ansible kalau dijalankan berulang tidak akan mengganggu yang sudah ada, kita tes. Oke, ini saya belum perbaiki, ada peringatan MySQL connector yang digunakan ini udah deprecated ini untuk nanti di versi 4 ya. Disarankan pakai kalau salah Python MySQL, library-nya Python tuh. Nah, ini ada taks-taks yang di skip tuh. Oke. Karena sudah ada, misalnya nih install WordPress di skip karena sudah terinstall. Install Certbot install SSL ini di skip saja nih. Yang lain ini oke karena sudah memang sebelumnya sudah dieksekusi. Nah, sekarang saya coba ganti, menambah lagi.
Ini ceritanya mau deploy WordPress baru, tapi sudah di server yang sudah berjalan LAMP stack-nya tadi, server yang existing. Ini menjalankan ulang perintahnya. Oke, pertanyaan dari Wahid. Pak Wahid, ya. Jadi intinya dia dikonfigurasi server dulu, disiapkan dulu tuh servernya sebelum CI/CD-nya jalan. Nah, ini yang lain-lain oke semua. Yang ini ada perubahan karena ini subdomain yang baru yang dimasukkan, diubah. Mengaktifkan virtual host, pasang SSL baru. Oke. Nah, ini keterangannya oke 6. Ada yang diubah. Ini untuk khusus di host ini. Kemudian di host yang ini ada 21 yang berubah. Yang diubah ada 9. Apa tadi? Ini hotel ya, hotel. Oke, sukses juga. Oke, jadi udah di skip tuh instalasi aplikasi-aplikasinya yang lain. Langsung lompat ke pembuatan virtual host, SSL, database, download WordPress dan instalasinya. Oke, Pak. Oke, demo sudah selesai berarti ya, Pak Busa ya? Ya. Oke, sharingnya ditutup dulu, Pak Musa. Kita ngobrol. Ya. Ini kayaknya menarik ya. Kalau bagi yang belum pernah mencoba Ansible, ya atau ada yang menggunakan selain Ansible, tapi ingin mengkomparasi ya dengan Ansible. Tapi ada pertanyaan dari Pak Wakid sama Om Wakid sama Media tadi itu, bagaimana kalau diterapkan di CI/CD atau ibaratnya dimensionnya? Sebetulnya Ansible itu secara simpelnya untuk membuat suatu implementasi itu secara automation ya, ibaratnya automation Ansible itu ya dibutuhkan control node. Control node ini apakah menggunakan laptop itu yang komputer atau laptop yang ada kayak Linux WSL-nya atau pakai command prompt, nanti kan pakai SSH. Jadi intinya control node yang mengakses 3 server yang lain menggunakan SSH. Itu aja. Apakah menggunakan kalau saya tangkap tadi, apakah menggunakan SSH key secara publik apa privat gitu. Betul ya Pak Musa ya? Ya. Begitu. Jadi syarat utamanya itu dia. SSH-nya, mesin control node-nya harus bisa SSH dulu. Itu aja dulu yang harus dilewati, syarat utamanya tuh. Kalau itu aja belum beres, belum di set passwordless atau authentication-nya pakai key, itu nggak bisa. Betul. Terus ini kalau sharing pengalaman aja ya. Sharing pengalaman. Kalau mungkin tadi Pak Musa itu mengimplementasikan di apa tadi, di Droplet itu punya siapa lupa saya. DigitalOcean. DigitalOcean. Itu apakah menggunakan SSH key dari DigitalOcean itu? Menggunakan SSH key yang memang dari sana, bukan apakah tadi bikin SSH key itu kan bisa di-create dari Ansible-nya ya? Atau SSH-nya berasal dari DigitalOcean-nya. Gimana itu Pak Musa? Oke, SSH-nya saya create di control node. Anggaplah control ini komputer kita sendiri, laptop kita. Saya create dulu di mesin saya sendiri. Oke, nanti di copy public key-nya ke
mesin target atau server. Jadi memang demo ini saya pakai DigitalOcean sebenarnya untuk mempercepat, mempermudah. Kalau pakai virtual mesin agak panas nanti laptop saya. Jadi Ya, betul. sama masalah koneksi internet juga. Jadi saya pakai ini aja VPS untuk demonya. Tapi ini mau didemokan di lokal virtual mesin masing-masing itu bisa juga. Kayaknya ini juga menjadi pilihan oprekan yang bagus juga, karena di virtual mesin mau di lokal kita coba bisa juga. Hanya yang tidak bisa terlaksana itu mungkin penggunaan SSL tuh, karena dia pakai servbot kan, langsung domain internet tuh. Tapi fungsi-fungsi yang lain bisa, instalasi HP misalnya, konfigurasi database, remote access, itu bisa tuh. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Saya tertarik di slide awal tadi, meskipun bukan fokus. Namun Ansible ini bisa kontrol node seperti halnya Terraform dan CloudFormation. Ya, kalau sebagai kontrol ya. Tapi kalau secara infranya berbeda. Nah, gitu. Tahu saya kalau Terraform itu bisa juga ya pakai command prompt, pakai PowerShell, atau pakai Visual Code kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Ansible pakai Visual Code nggak bisa. Harus dipakai Visual Code tapi pakai fiturnya SSH, itu baru bisa. Nah, kalau Terraform kan mempunyai bahasa script tersendiri yang ibaratnya itu untuk bisa automation infrastruktur, apakah itu cloud, apakah BBS, seperti itu. Jadi sepengalaman saya ya, kita sharing aja Pak Musa. Pengalaman saya seperti ini. Saya menggunakan dua-duanya kayak gitu, Saya bisa meng-create suatu infrastruktur cloud itu menggunakan Ansible, gitu, menggunakan Ansible. Tapi untuk implementasi suatu aplikasi, untuk create, test, deploy itu menggunakan untuk aplikasi database, gitu ya, kayak seperti tadi WordPress itu menggunakan Terraform, kayak gitu. Dan saya bisa mengubah itu semua, mungkin mengupgrade itu spesifikasi cloud-nya, atau merevisi sebuah kayak kontennya aplikasi itu, kayak teksnya, apakah itu image-nya, kayak di WordPress mungkin teks sama image-nya itu melalui Terraform, bukan melalui Ansible. Betul ya, gitu ya. Nah, jadi kalau saya ngambil kesimpulannya, gimana Pak Musa? Gimana? Kalau saya mungkin cocoknya, jadi kalau saya senangnya gini, Pak. Gimana? Betul-betul. Saya melihat ini Terraform ini fokusnya ke manage cloud infrastruktur atau provision. Karena yang misalnya database, tapi database-nya yang basisnya platform as a service atau kayak di AWS, layanan database tapi di AWS jalan tuh. Itu pakai Terraform misalnya untuk setup-nya tuh. Tapi kalau yang non cloud seperti itu diinstal misalnya di VPS, ya Ansible yang cocok tuh. Karena kalau dicek di dokumentasi Terraform-nya kan, providernya kan saya lihat semuanya fokus ke cloud platform semua. Ya, gitu. betul ya, bisa juga sih di on-prem bisa. Jadi kalau saya ngambil simpelnya, Ansible itu enak untuk infrastruktur, gitu aja, create infrastruktur. Ya, betul ya Pak Musa ya. Ya, karena di awal tadi dibilang di fokus utamanya Ansible ini konfigurasi infrastruktur, instalasi infrastruktur. Sementara yang tadi menyiapkan create aplikasi mungkin basic aja, mungkin seperti itu. Betul. Ya, gimana? Om Wakil, gimana ini? Masih bingung atau gimana? Tapi kalau semuanya dicoba nanti akan paham sendiri Anda. Kalau hanya membaca gitu, kalau tidak mempentasik, tidak demo ya, bukan demo, kita ngoprek ibaratnya.
Kita Ya. nggak tahu bedanya, kayak gitu. Betul. Dan saya juga menemui, kalau informasinya di Digital Ocean, menurut Pak Musa, untuk komunikasi antar 3 server tadi, makanya Pak ya. Kalau satu Ya. kontrol node itu bisa Satu komunikasi di Ya. 3 server itu. Nah, kalau antar server ini bisa komunikasi enggak? Kayak gitu Pak. Di Ansible Pak. Semuanya ping dari server 1 ke server 2, tapi dari control node, kayak gitu Pak. Dari Yang kontrol node komunikasinya yang Kontrol- komunikasinya itu tapi bukan dari control node, tapi dari server 1 ke 2, 1 ke 3, atau 2 ke 1, 2 ke 3. web server ke database server gitu maksudnya. Contohnya Nah, gitu. ya, itu bisa komunikasi. Bisa komunikasi. Tapi pakai Ansible gitu. Iya, Apa iya, gimana? betul, Ansible. Ya, Ansible, betul. Nah, saya belum coba tuh komen yang Ya. begitu. Apakah memungkinkan gitu. Nah, saya itu ada case seperti itu, tapi di cloud, informasinya cloud. Saya mencoba kalau untuk VPS, on-prem itu bisa menggunakan Ansible. Tapi kalau menggunakan Ansible di informasinya cloud seperti AWS atau mana ini? BGP ya, Google Cloud. Itu case-nya itu tidak bisa communicate server 1, server 2, server 3 atau sebaliknya. Tapi pasti bisa komunikasi dengan control node. Nah, permasalahannya ternyata control node itu bisa komunikasi dengan server 1, 2, 3 karena ada SSH key secara privat. Oh iya, sorry. Betul kan ya? Karena betul ya, betul. Ya, Nah, server 1, server 2, server 3, SSH privatnya itu nggak ada. Setahu saya gitu. Nah ini case-nya saya seperti itu. Belum menemukan solusinya. Tapi kayaknya bisa. Tapi tools yang lain ada yang bisa seperti itu. Kalau Terraform bisa. Oh. Kalau hanya Ansible, karena Ansible itu communicate-nya kan SSH. Iya, lewat SSH. Nah, kalau Terraform bukan. Kalau Terraform kan pakai API. Ya, begitu API-nya kan connect ke akun bisa akses semua resource, bisa akses semua resource tuh. Betul, itu. Berarti permasalahannya hanya komunikasi di sisi SSH key-nya ya, hidden-nya ini. Apakah menggunakan privat atau public? Kalau rata-rata kan cloud public seperti AWS, Google Cloud, Alibaba yang pernah saya coba itu pakai SSH hidden yang privat, bukan public. Bukan public. Itu case saya masih belum dengan solusi. Makanya saya senang banget sharing dengan Pak Musa. Oh kayak gini. Tadi ternyata SSH-nya pakai public. Nah itu untuk kontrol node-nya untuk bisa mengakses server 1 atau server 2. Gitu. Ya, ini Pak Wahid, selama ini Ansible dipahami sebagai best dengan gaya. Maksudnya gimana? lebih apa ya? Lebih simple kelihatan tuh. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya rumit kalau bongkar modulnya karena basisnya Python, isinya script Python semua kan kalau kita lihat kan dibungkus pakai Python semua tuh. Jadi kalau menurut Pak Musa enak pakai YAML apa Basecamp? Enak mana implementasinya? Kalau ini memang lebih pendek ya. Karena saya tahapannya memang bikin ini sebelumnya memang sudah sering lah pakai yang manual, sempat bikin juga pelajari yang Basecamp-nya sama dengan demo ini untuk instalasi hal yang sama, lalu bikin ini. Memang lebih pendek ini. Ya, tapi kalau untuk di Ansible-nya ya tadi ini harus dicari dulu modulnya yang mana, pakai modul yang mana. Kemudian kalau tadi ada perbedaan masalah interpreternya berbeda. Sebelumnya itu ada pesan warning saja kalau ada interpreternya tidak tersedia atau beda versi, beda directory, dan ada peringatannya tadi itu. Sementara kalau Basecamp memang udah native di sistem operasinya tuh, di Linux servernya tuh. Tapi kalau dari sisi
kerumitan skripnya cukup panjang tuh yang pernah saya bikin skripnya, karena mau detail kan kayak itu tadi. Kalau sudah terinstall jangan dijalankan lagi, bikin lagi fungsi khusus untuk itu. Jadi setiap pengecekan ada semua. Kalau yang tadi cukup nulis state present, udah cuma dua kata itu. Oke. Tapi kalau pakai fungsi di Basecamp bikinkan fungsi semua, nanti dipanggil fungsi untuk pengecekan apakah aplikasinya sudah tersedia atau tidak. Kemudian ini kan lebih dinamis, maintenance skripnya atau project Ansible-nya tadi ada strukturnya. Oke, tadi saya lupa perlihatkan, itu kan ada susunan direktorinya. Kalau baru lihat mungkin agak pusing. Ternyata kalau kita bisa pakai tadi Ansible Galaxy, komennya Ansible Galaxy spasi init spasi nama roles. Nanti dibuatkan struktur direktorinya secara otomatis tuh. Tinggal Ansible Galaxy init, misalnya roles-nya misalnya PHP, langsung jadi tuh direktori tags, direktori handler, apalagi templates, langsung jadi tuh strukturnya. Yang perlu dibuatkan secara manual hanya nanti file inventory sama file playbooknya. Tapi file directory roles-nya itu bisa jadi secara otomatis di-generate dari Ansible Galaxy. Jadi selain Ansible Galaxy ini, selain fungsinya untuk memasang collection yang isinya modul, bisa juga menggenerate struktur directory untuk roles-nya tuh. Itu cukup membantu. Hampir sama dengan Terraform berarti. Hampir sama itu. Kalau tulisan itu hampir sama. Oke, ada pertanyaan lain? Menarik ini kalau untuk kita diskusi. Mungkin ya teman-teman yang sudah pernah coba Ansible, menggunakan Ansible bagaimana, atau menggunakan 2 control root apakah bisa? 2 control root tapi dengan komen atau ya dengan komen dari playbook yang berbeda, nah, kayak gitu. Jadi, ini control root itu menurut Pak Musa ini baru kepikiran saya. Control root itu apakah harus ada di environment-nya kayak di Digital Ocean, itu harus di situ juga? Apakah control root-nya ada di laptopnya Pak Musa sendiri? Bisa di laptop sendiri, Gitu ya. Yang tutorial awal saya kan itu di laptop sendiri kalau tidak salah itu. Saya sudah install juga tadi. Mau install yang cara yang tadi bisa juga, bisa di komputer sendiri. Cuma saya pilih pakai Digital Ocean juga supaya cepat komunikasinya sesama mesin karena di network yang sama juga supaya bisa lebih cepat lah. Iya. Kayaknya menarik. Jadi yang mau coba di rumah bisa. Jadi control node-nya adalah host OS, yang di manage host itu virtual mesin semua, apakah virtual box, VMware atau yang lain. Bisa dicoba seperti itu. Betul. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, untuk Anda yang ingin mencoba implementasi di rumah nantinya, saya ini ya ada slide-nya Pak Musa, nanti saya kirim by email atau bisa download, nanti saya kasih linknya, saya emailkan yang sudah booking atau join di event TQDN ya. Dan nantinya mungkin yang ingin belajar dari video, nanti kira-kira 3 hari ke depan saya akan publish di channel YouTube TQDN. Jadi bisa belajar dari file presentasi dari Pak Musa atau dari video rekaman ya, yang nanti saya masukkan ke channel YouTube. Terima kasih Mas Mas ya, Bia Rehan. Terima kasih banyak. Bingung kalau gini, soalnya nggak kelihatan langsung semua. Panggil Om takutnya masih panggil Bro juga enggak. Ya, kalau untuk Pak Musa ini ibarat ya hampir seumuran lah, mungkin masih di bawah saya Pak Musa.
Lebih enak panggil Pak, Ya, ya. Ya, jangan kapok-kapok Pak Musa. Suatu saat ada ilmu baru, teknologi baru tentang produk-produk, skill, sebagainya, Pak Musa kabarin saya. Nanti bisa kita host event bareng seperti ini. Ya, Pak. Wah, ini saya lihat Pak Musa seliweran di Facebook. Ya betul. Ini orang lama, Kak. Saya kenal Pak Musa ini lupa 2015 ke atas kalau nggak salah, saya sering Wow, betul sudah ya. lama. Ya, ya, ya. Ya, orang lama juga di Facebook ya, di komunitas Facebook. Jadi silakan, saya nggak tahu ini seharusnya Pak Musa silakan share nanti di chat blognya, channel YouTube-nya beliau, terus apalagi media sosialnya, mungkin bisa komunikasi ya melalui Japri misi pribadi. Nah, kebetulan saya dengan Pak Musa ini bisa ketemu itu di LinkedIn ya. Di LinkedIn itu Pak Musa sering share sudah saya mesti kelihatan. Dari tutorial di webnya betul. Ya. Orang mantap betul. Kebetulan kemarin peserta magang saya itu menunjukkan tentang Ansible ya, blognya Pak Musa itu menggunakan Ansible seperti ini. Setelah saya cek, oke, coba praktekkan gitu. Praktekkan di forum BPS saya, ternyata bisa. Oke, sekarang praktekkan di code yang saya berikan lah kayak gitu. Nah ini Pak Musa sudah share ini slide-nya, GitHub-nya juga, lah ini bagus. Webnya Pak Musa, ini lengkap. Silakan sudah Anda explore gimana untuk belajar Ansible atau belajar tentang teknologi yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan tv.com. Dan juga saya terima kasih banyak kepada Pak Musa, amin, yang alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah bisa hadir dan mau ya di sela-sela kesibukan beliau bisa menyempatkan ya hadir sebagai speaker, dan tentunya nanti beliau mungkin ya sharing-sharing juga ya di event-event lain dengan teknologi yang yang mungkin ya berkaitan dengan Ansible atau lebih advance lagi Ansible-nya, ya silakan. Mungkin seperti itu ya Pak Musa. Ya. Ya, betul ya. Ada insight Pak? Mungkin untuk saya dan teman-teman ini di sini yang hadir, insight yang mungkin itu berguna bagi kami yang mungkin masih belajar atau yang sudah belajar tapi tidak menemukan powerful-nya lagi gitu. Ada insight nggak Pak? Silakan. Ya. Kalau belajar, cara yang saya lakukan ya biasa apakah berdasarkan kasus yang sering ditemui atau bikin proyek percobaan yang kecil-kecil, latihan. Setelah itu didokumentasikan, biasanya dicatat tuh. Biasanya kalau sambil didokumentasikan biasanya akan bertambah tuh pemahamannya, semakin memahami apa yang kita lakukan. Kalau di apa yang sudah kita oprek itu di tempat didokumentasikan tuh. Itu tadi kalau saya dulu enggak dokumentasikan percobaan yang pertama, itu akan lama lagi saya bikin untuk materi yang tadi nih. Ternyata berguna Pak ya. Berguna. Dan memang di mana-mana saya lihat yang selalu dipermasalahkan itu dokumentasi biasanya. Kalau di sisi developer yang paling kerepotan itu biasanya bikin dokumentasi itu, dan ternyata itu memang penting tuh. Betul. Ya, sama kejadian dengan saya Pak. Saya karena ada case, ada troubleshooting, gitu saya dokumentasikan, kadang di GitHub, kadang di blog saya pribadi, tapi nggak bisa untuk umum. Saya masih belum pede gitu. Tapi setelah saya coba ini worth it, lah ya udah saya publish. Dan tentunya ya seperti Pak Musa Admin juga, kalau punya channel YouTube ya mungkin bisa di situ kayak gitu. Itu berguna juga. Ternyata itu saya lakukan juga Pak Musa dalam 4 tahun yang lalu. Ternyata semua dokumentasi seperti itu dibaca sama komunitas internasional. Kebetulan saya share pengalaman saya untuk AWS Community Builder itu syaratnya harus punya konten-konten kayak gitu.
blog, channel YouTube, yang informannya tentang kenulit seperti itu. Nah, itu syarat utama. Sampai sekarang syarat utama juga. Kamu bisa punya apa, punya project apa, mini project apa seperti itu. Nah, itu penting. Jadi teman-teman silakan explore apa yang barusan diberikan oleh sharing ya dari Pak Musa dan tips trik dari insight beliau. Oke, saya informasikan untuk event ya, TED Talk untuk awal Juli tanggal 5. Saya tunjukkan nanti kita bertemu dengan Om Lutfi ya, dia profesinya sebagai SRE. Nanti itu kita bahas apakah SRE itu, dan pada minggu ketiga nanti minggu ketiga nanti minggu ketiga nanti ada teman saya juga, Om J.B. Fahmi, ini akan memberikan insight ya, bagaimana teknologi arsitek. Tapi masih informasinya di profesi engineer, DevOps engineer. Tapi ada tambahan observasi. Itu bagaimana kayak gitu. Nanti Anda bisa ikuti di event bulan Juli. Insya Allah banyak kenulit-kenulit baru yang selama ini kita belum paham atau kita tidak tahu. Baik, saya kira cukup sekian. Ini sudah 2 jam ternyata. Biasanya 1,5 jam. Ini sudah menarik banget ini sampai 9:30 ini. Ya, tapi inilah yang kita harapkan Pak, bisa ada interest dari teman-teman yang ikut. Terima kasih Pak Musamin. Ya, sama-sama. Dan semoga sukses selalu dan sehat selalu. Ya. Di lokasi baru di Pontianak. Ya, Pontianak ya. Iya Pak. Ya Pak. Kawan-kawan saya banyak di situ juga. Terima kasih teman-teman. Saya undur diri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.